Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi pengembangan penilaian berbasis kelas. Mata pelajaran SKI. Untuk menyingkat waktu, yuk kita dengarkan penjelasan berikut ini. Pengertian penilaian SKI. Dalam buku karangan Sumarna, Surapranata, dan Muhammad Hatta, penilaian berbasis kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian belajar yang terdapat dalam kurikulum. Selain itu, penilaian berbasis kelas dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran baik dalam suasana formal maupun non-formal, di dalam kelas maupun di luar kelas. Fungsi pembelajaran SKI. 1. Untuk menyerap unsur-unsur keutamaan agar mereka dengan senang hati mengikuti tingkah laku yang positif dari para tokoh sejarah. 2. Pelajaran sejarah merupakan contoh teladan baik bagi umat Islam yang meyakinkannya dan merupakan sumber syariah yang besar. 3. Studi sejarah dapat mengembangkan iman, mensucikan moral, membangkitkan patriotisme, dan mendorong untuk berpegang pada kebenaran serta setia kepadanya. 4. Bidang studi sejarah akan memberikan contoh teladan yang sempurna kepada pembinaan tingkah laku manusia yang ideal dalam kehidupan pribadi dan sosial anak-anak dan mendorong mereka untuk mengikuti teladan yang baik. Fungsi penilaian pembelajaran SKI. Secara umum, penilaian pembelajaran SKI dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal, yaitu manajerial, komunikasi, dan pedagogi. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran SKI. Yang pertama, edukatif. 2. Motivasi. 3. Keadilan. 4. Komprehensif dan berkesinambungan. 5. Terpadu dan terbuka. Prinsip-prinsip di atas harus diperhatikan oleh guru dan siswa sebelum melakukan penilaian dan harus dipenuhi saat melakukan penilaian pembelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah. Upaya penilaian pembelajaran mensyaratkan adanya alat dan teknik untuk melakukannya. Alat ini bisa berupa tes atau non-tes. Alat dan teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar siswa harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, validitas. Kedua, reliabilitas. Ketiga, objektif. Keempat, sistematik. Dan kelima, akuntabel. Sasaran penilaian pembelajaran SKI. Dalam penilaian pembelajaran SKI, aspek yang menjadi sasaran penilaian yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh pada semua aspek baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilakukan sesuai dengan kemampuan peserta didik pada tiap-tiap aspek tersebut. Aspek kognitif. 1. Pertanyaan lisan di kelas. Materi yang ditanyakan berupa pemahaman konsep, prinsip, dan teorema. 2. Ulangan harian. 3. Tugas kelompok. 4. Tugas individu. 5. Ulangan semester. Aspek afektif.
Kemampuan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Jadi, sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh peserta didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar, baik sikap terhadap mata pelajaran maupun sikap yang berhubungan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam materi. Untuk mengukur hasil belajar yang berupa sikap paling tepat, dipakai skala sikap. Skala sikap yaitu sejenis angket tertutup di mana pertanyaan atau pernyataan mengandung sifat-sifat dari nilai-nilai yang menjadi tujuan pengajaran. Aspek psikomotorik. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Menurut Ryan, sebagaimana yang dikutip oleh Mimin Haryati, bahwa penilaian hasil belajar psikomotorik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, melakukan pengamatan langsung. Lalu, setelah proses belajar mengajar, guru memberikan tes kepada siswa untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Evaluasi hasil pembelajaran SKI. Seorang guru SKI harus melakukan evaluasi terhadap hasil tes dan menetapkan standar keberhasilan. Jika semua peserta didik telah menguasai suatu kompetensi dasar, maka pelajaran dapat dilanjutkan dengan materi berikutnya. Dengan catatan, guru memberikan perbaikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan dalam menguasai kompetensi dasar. Pelaporan hasil belajar, hasil penilaian aspek kognitif dan psikomotor dapat berupa nilai angka maupun deskripsi kualitatif terhadap kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penentuan batasan kelulusan harus memperhatikan dua aspek, yaitu kognitif dan psikomotor. Sedangkan afektif merupakan tambahan informasi tentang hasil kondisi peserta didik yang berkaitan dengan minat, sikap, moral, dan konsep diri, yang berupa nilai huruf dengan kategori A sangat baik, B baik, C cukup, dan D kurang. Dan dalam bentuk kualitatif, misalnya sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Laporan untuk siswa dan orang tua berisi catatan prestasi belajar siswa. Catatan itu dapat dibedakan atas dua cara, yaitu lulus atau tidak lulus. Prestasi siswa dapat dilaporkan guru kepada orang tua dalam bentuk rapor yang diisi pada setiap semester. Untuk memberikan informasi yang akurat, maka laporan harus berisi hasil pencapaian belajar siswa, kekuatan dan kelemahan siswa dalam mata pelajaran tersebut, serta minat pada mata pelajaran. Manfaat laporan ini adalah untuk mengetahui kemajuan hasil belajar serta dapat memberikan motivasi diri untuk belajar lebih baik. Oke, jadi seperti itu ya materi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa komen dan like-nya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.